Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan saya, Nada Munfatir Hasanah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Iya, betul, kita akan belajar tentang adzan dan iqomah untuk materi kelas 2 semester 1. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, tentunya di antara kalian sudah tidak asing dengan yang namanya adzan dan iqomah. Karena apa? Karena setiap harinya kita selalu mendengarnya. Tetapi, apakah di antara kalian sudah mengetahui apa sih pengertian adzan dan iqomah itu? Ayo kita simak dengan seksama. Nah, pengertian adzan sendiri yaitu suatu seruan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat itu sudah tiba. Jadi, jika kalian sudah mendengar adzan, maka kalian harus bergegas untuk mengambil air wudhu dan segera untuk melakukan sholat. Nah, sekarang orang yang adzan itu disebut apa, adik-adik? Iya, betul. Muadzin. Jadi, orang yang adzan itu disebut muadzin. Sedangkan orang yang mendengar adzan disebut mustami'. Apa, adik-adik? Mustami'. Nah, sekarang kapan sih adzan ini disyariatkan dalam agama Islam? Adzan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Ingat-ingat ya adik-adik, pada tahun berapa? Iya, betul, pada tahun pertama Hijriah. Lalu siapa yang pertama kali adzan dalam agama Islam? Yang pertama kali adzan dalam agama Islam yaitu sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Kemudian, apa hukum adzan itu? Hukum adzan yaitu sunnah muakkad. Lalu sebagai muadzin, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi muadzin tersebut? Di sini ada 3 syarat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, harus laki-laki. Yang ketiga, mumayyiz. Di antara kalian apa yang sudah paham mumayyiz itu apa? Mumayyiz yaitu orang yang sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, kemudian kesunahan apa saja yang harus dilakukan muadzin? Yang pertama, berdiri tegak. Muadzin harus berdiri ketika mengumandangkan adzan. Tidak boleh sambil duduk dan tidak boleh sambil tiduran. Yang kedua, suci dari hadas besar maupun kecil. Yang ketiga, menggunakan pengeras suara. Tentunya ini bertujuan agar semua orang bisa mendengar kalau sudah masuk waktu sholat. Nah, yang keempat yaitu mempunyai suara yang baik dan merdu. Nah, yang kelima yaitu memasukkan ujung jari ke dalam lubang telinga. Lalu, yang keenam yaitu berhenti sebentar ketika membaca kalimat-kalimat adzan. Jadi, harus ada jedanya ya adik-adik, tidak boleh tergesa-gesa. Lalu yang ketujuh, yang terakhir yaitu membaca doa setelah adzan. Nah, tentunya kalian sudah mengetahui ya doa setelah adzan itu yang bagaimana. Nah, kita coba untuk membaca bersama-sama ya. Mohon disimak dengan seksama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, tadi kita sudah belajar tentang doa setelah adzan. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja sih lafaz-lafaz adzan itu. Nah, untuk yang pertama yaitu lafaz takbir 2 kali yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu asyhadu alla ilaha illallah sebanyak 2 kali. Lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 2 kali. Lalu kemudian lafaz hayya 'alas sholah sebanyak 2 kali. Lalu hayya 'alal falah sebanyak 2 kali. Kemudian Allahu Akbar, takbir lagi sebanyak 1 kali. Kemudian diakhiri dengan La ilaha illallah sebanyak 1 kali. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah ya adik-adik. Nah, ketika adzan dikumandangkan, orang yang mendengar disunahkan untuk menjawab bacaan adzan. Sekarang ayo kita belajar lafaz-lafaz jawaban adzan. Mari kita simak bersama. Yang pertama, ketika muazin setelah selesai mengucapkan takbir yang kedua tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menjawab dengan takbir juga 2 kali juga. Jadi kita mengikuti lafaz dari muazin tersebut. Terus yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah, kita juga menjawabnya dengan asyhadu alla ilaha illallah sebanyak 2 kali. Terus yang ketiga yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga menjawab sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 2 kali. Nah, untuk yang hayya 'alas sholah itu kita jawab dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Lafaz ini juga berlaku pada lafaz azan yang hayya 'alal falah. Jadi ketika muazin setelah mengucapkan lafaz hayya 'alas sholah, kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Dan ketika muazin setelah mengucapkan lafaz hayya 'alal falah, kita menjawab dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Jadi sama ya adik-adik. Terus ketika takbir yang terakhir, muazin mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita juga menjawab dengan lafaz yang sama. Yang terakhir, ketika muazin sudah hampir selesai dengan lafaz La ilaha illallah, kita juga menjawab dengan lafaz yang sama, yaitu La ilaha illallah. Jadi kesimpulannya, kita menjawab muazin sesuai dengan kalimatnya. Jika muazin melafalkan lafaz takbir, kita juga menjawab dengan lafaz takbir. Seperti itu ya. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang dilafalkan oleh muadzin itu, kecuali pada lafaz hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah. Tadi kita menjawab dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Nah, untuk lafaz azan subuh
kan ada yang setelah hayya 'alal falah, muadzin melafalkan lafaz as-sholatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Nah, kita menjawab dengan lafaz sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita ulangi ya. Sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, setelah adzan biasanya muadzin langsung apa, Adik-adik? Iya, benar. Muadzin mengumandangkan iqomah. Lalu iqomah itu apa sih? Kita akan bahas ya. Iqomah yaitu seruan bahwa sholat berjamaah akan segera didirikan. Setelah iqomah dikumandangkan, biasanya jamaah akan segera mengambil barisan dan meluruskan shofnya. Kira-kira apa sih hukum iqomah itu? Iya, benar. Hukum iqomah yaitu sunnah. Ingat-ingat ya, hukum iqomah yaitu sunnah. Adapun bacaan iqomah yaitu sebagai berikut. Perhatikan secara seksama ya, adik-adik. Yang pertama yaitu masih sama tadi ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 2 kali. Lalu asyhadu alla ilaha illallah, sebanyak 1 kali. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebanyak 1 kali. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, 1 kali. Langsung disambung dengan qad qamatis sholah sebanyak 2 kali. Takbir 2 kali. Lalu terakhir la ilaha illallah 1 kali. Nah, yang tadi adzan kan untuk lafaz yang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kan sebanyak 2 kali. Nah, untuk yang iqomah kita hanya melafalkan sebanyak 1 kali saja. Begitupun dengan lafaz hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Dan ada tambahan lagi untuk lafaz iqomah yaitu qad qamatis sholah. Seperti itu ya, bisa dipahami adik-adik. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengertian adzan, pengertian iqomah, hukum dan lafaz-lafaz adzan dan juga iqomah. Tentunya kalian kakak harap bisa menangkap pelajaran dalam video ini ya. Dan bisa dipraktekkan di rumah bersama orang tua. Oke, sampai di sini ya. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.